Nerdcast, The Nerd Podcast. Hai Nerds, balik lagi nih sama gue Vali, Gue Billy. dan ini adalah episode lanjutan dari Nerdcast, The Nerd Podcast. Nah, ini udah di episode di akhir ya, akan tayang di akhir bulan Agustus ya. Betul. Nah, kita mau ngapain nih di episode ini nih? Tentu saja tidak jauh-jauh dari bahas film-film lah, sinema lah ya, film-film, atau series, ya intinya tontonan lah pokoknya. Cuman nih, tema episode ini agak unik karena kita juga Sebentar, sebelum itu kita kok lupa ngomong mulu. Jangan lupa support kita terus dan tonton konten-konten kita terus. Masa sih nggak di follow konten-konten kita di berbagai platform, ada di Spotify, YouTube, Instagram, TikTok dan macam-macam. ya, betul. Dan kalian bisa support kita juga di Saweria. link Saweria di sini. Karena bisa di scan langsung dan langsung Kalau nggak cek di postingan kita. betul. Oke. Bahas lagi. Oke, lanjut. Nah, untuk tema episode kali ini kita belum pernah juga nih, karena mungkin selama ini kan kita nge-review film tuh rata-rata live action, sama kalau enggak tuh yang animasi paling ada cuman kartun jatuhnya yang animasi barat ya. Ya, Nah, oke. kita tuh jarang banget bahas anime atau manga Oke. gitu kan. Karena mungkin kita jangan bahas tuh karena mungkin menurut Pandangan gua kita pribadi, kita nggak sebanyak pengetahuannya tuh nggak banyak lah, minim lah. Heeh. Kan anime itu sangat banyak ya. Dan gue merasa banyak yang masih harus banyak belajar gitu lah kalau dari segi dari anime, anime. karena banyak yang lebih ngikutin yang lain-lain gitu ya. Nah tapi sekarang berbeda ya, nggak, maksudnya kita mau coba bahas juga. Ya. Dan di episode kali ini kita mau main Disordered. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan kita udah ada beberapa anime yang kita tonton. Nah, nanti kita akan main, udah dikumpulin, dan kita akan main Disordered dari anime-anime yang udah kita tonton itu. Oke. Oke deh. Langsung aja kali. Langsung kita mulai aja kali ya. Mari dinikmati. Let's Nerding it out. out. Oke. Nah, ini bener Kita ya? siapin ya. Ada berapa sih total? 5. Ya, total 10 kan soalnya Disordered tuh satu ini 2 tuh. Nanti kita milih ada 5 nih. Ya berarti kita akan membandingkan 10 anime yang kita ini ya udah disclaimer, ini yang kita tonton aja Dan ya. kan ini akan Disordered yang komparasinya tuh kita kira apple to apple lah ya. Ya nggak tahu juga sih. Kan yang ngedit udah disusun sama itu. Ya, oke. Cuma kita nge-briefnya gitu yang apple to apple. Nah, gitu. betul. Ini gue dulu ya. Boleh. Oke. Yang pertama. Nanti berarti abis ini kita 1, 2, 3 langsung sebut anime. Oke. Oke. Pilihannya adalah Doraemon atau Crayon Shinchan. Waduh. Wah, oke. Tipe sih ini. Oke. Siap. Wah, bagus dua-duanya sih. Tapi siap sih gua. Oke. 1, 2, 3. Crayon Shinchan. Oh, beda ya. Oke. Disclaimer lagi, ini bukan berarti gua nyebut Iya. apa Kita suka. gue nyebut Crayon Shinchan itu bukan berarti gue gak suka Doraemon ya. Sama. Ini sama-sama Doraemon tuh tetap salah satu, ya maksudnya gue nonton juga dan ya ini salah satu anime yang bagus banget juga. Tapi ya bagi gue, kenapa gue pilihnya Crayon Shinchan adalah karena mungkin saat kecil gue lebih banyak nontonnya Crayon Shinchan, jadi lebih lebih memorable aja sih menurut gue. Sama ini gak sih? Jadinya lebih ingat memori scene-scene-nya dari kartun Crayon Shinchan gitu gak sih? Dan ini yang gue ingat banget lah saat kecil adalah Doraemon kan ya, Doraemon dan Shinchan tuh kita sama-sama pasti dulu nonton Minggu pagi ya kan? Betul. Minggu pagi. Betul. Tapi mungkin salah satu kenapa gue lebih suka Crayon Shinchan itu soalnya mungkin karakternya juga lebih, menurut gue karakter utamanya si Shinchan itu ya maksudnya ini jauh lebih komedi lah ya. Lucu ya? Dan Shinchan tuh didubbingin Indo tuh lucu banget sih. Iya. Kan sampai kayaknya orang Jepangnya tuh emes gitu. Iya, siapa sih Oni Sahrial ya? Iya, kayak lupa gue namanya. Berani bagus banget nyuarain Shinchan dan maksudnya sangat karakter itu dapat banget. Dan ini sih mungkin kalau lo inget
jadinya tuh dulu kita kan dulu zaman VCD ya. Kalau Shinchan tuh dulu sampai kita punya VCD-nya. Dan kalau Doraemon tuh kita cuma nontonin minggu paginya aja, nggak yang sampai diniatin nyari VCD-nya gitu. Tapi mungkin walaupun kalau kan ada movie-movie-nya juga ya. Kalau movie gue lebih suka Doraemon sih. Gue tambahin Shinchan dulu kan ya. Ya mungkin disclaimer juga, gue bukan berarti tidak milih Shinchan. Buat gue juga Shinchan tuh memorable ya. Dan itu poin gue adalah ini. Kalau dari keinget scene memorable scene-nya tuh lebih keinget Shinchan memang. Betul. Apalagi kayak scene dia bandel, scene dia berantem, scene dia dijitak sama maknya. Ting ininya benjolan kayak bandel-bandelnya tuh lucu-lucu banget. Ya, itu mungkin ya gue disclaimer dulu. Tapi kenapa gue milih Doraemon? Lebih ini. Karena ini sih gue ngelihatnya secara emosional gue lebih macam-macam nonton Doraemon itu. Jadi kayak ketika nonton Doraemon ketawanya bisa, sedihnya juga ada, senang juga ada, momen serunya itu juga ada, apalagi yang di movie-movie-nya tuh seru gitu kayak. Iya benar sih kalau itu. Experience gue terhadap nonton Doraemon itu lebih macam-macam. Kadang kalau sedih ada yang sedih banget, kalau ngakak juga ada lucu kayak Nobitanya kayak bego atau gimana gitu, kayak kadang ngakak juga. Terus ada serunya juga tuh kayak yang apalagi kayak petualangan di movie-nya tuh seru sih. Gue selalu menantikan pas dulu masih kecil, pas lagi lebaran atau liburan tuh. Ini film The Movie Doraemon yang mana lagi nih diputer nih? Iya kayak seru-seru tuh journey-nya gitu. Kayak memang. Oke, ya boleh sih, benar sih. Kalau Shinchan lebih ke ya udah karena komedi aja. Kayak dia menang di satu tipe genre. Tapi gitu, menang ya kalau gue tuh lebih suka sih karena menangnya di komedi dan gue suka banget gitu loh kayak komedinya tuh lucu banget gitu loh. Iya. Dari keingetan terus gitu. Itu sih. Oke. Lanjut kali ya. Lanjut nih, lu dulu. Oke. Ini adalah nih hintnya adalah anime olahraga. Wah, oke. Pilihannya adalah ini. iShield 21, iShield 21 or Captain Tsubasa. Iya, gue udah tahu karena iya itu dua anime olahraga kita tonton ya. Meskipun sekarang gue nambah lagi sih. Gue juga nambah. Ya, gue nambah Haikyuu. Saya nambah Blue Lock. Cuman gue Blue Lock belum nonton, lo Haikyuu juga belum nonton kan. Jadi tidak masuk ya sepertinya. Iya. Padahal mungkin kalau Haikyuu atau Blue Lock juga itu kayaknya debat yang juga ya. Oke. Tadi berarti iShield 21 atau Captain Tsubasa ya? Ya. 1, 2, 3 Captain Tsubasa. Ih beda lagi. Dulu ya. Disclaimer lagi nih, gue suka Captain Tsubasa dan sepak bola adalah olahraga favorit gue. Betul. Tapi kenapa gue milih iShield instead of Captain Tsubasa adalah karena meskipun dari segi olahraga iShield ini gue tidak tertarik American football. Ya pernah sih nyoba dulu kuliah flag football. Cuman kalau dari nonton animenya itu gue tahu kenapa tuh gue suka banget pembawaan cerita dari iShield 21 ini. Dan mungkin ini poin lebihnya adalah ketika kelar nonton iShield 21 gue tuh langsung kepo manganya bagaimana. Gue langsung mencari tahu kejadian manganya itu seperti apa, ceritanya kemana. Soalnya memang anime iShield 21 itu nggak sampai finish. Betul. Iya itu salah satu yang disayangkan juga ya. Iya. Nggak sampai finish. Cuman sampai terakhir lawan Ojo. Iya, terakhir cuman sampai Ojo. Ya lawan rivalnya sih. Kayak 3 pertandingan terakhir tuh nggak ditunjukin kayak yang dia final lawan Gao ya, apa nama timnya? Hakushu Dinosaur. Terus lah Christmas Ball-nya sama yang mewakili Jepangnya tuh nggak diliatin gitu. Gue langsung setelah nonton itu tuh kepo dan gimana dari segi olahraganya tuh gimana ya, kayak penggambarannya tuh seru aja gitu, kayak taktik-taktiknya, terus kayak gimana sih karakter utamanya si Sena ini menghadapi rintangan gitu, kayak susah gitu loh, dan kelihatan kayak skill-skillnya gitu harus gimana aja. Iya, oke, gue paham sih. Nah, balik kalau ke Captain Tsubasa, gue tetap suka animenya, cuman yang bikin gue jatuh cinta dengan sepak bola itu bukan Captain Tsubasa. Jadi kayak ya dia dan gue ketika nonton Captain Tsubasa, gue nggak begitu tertarik
mencari kelanjutannya gitu loh. Paling cuman gue taunya tuh sampai yang anime yang tahun 2002 cuman oke terakhirnya Jepang masuk Piala 2022. Udah itu doang, gue nggak mencari tahu kelanjutan ceritanya tuh bagaimana lagi. Ada kan? Ada. Iya. Oke, itu tadi mungkin tambahan sedikit tentang ISL 21. Ya, gue juga maksudnya salah satu anime olahraga favorit gue juga lah ya, Iya, ISL 21. Dan mungkin poin plusnya adalah karena kan dari olahraganya American football itu mungkin gue bisa bilang memang benar-benar lebih taktikal, lebih strategi dari olahraga sepak bola. Makanya dan ISL 21 itu berhasil menggambarkan itu taktik itu memang taktik itu memang harus pinter itu, apalagi kan di sini tim utamanya tuh Demon Devil Bats itu mereka tuh orangnya dikit kan. Kalau lo tahu nih ya, American football tuh biasanya ada tim offense, ada tim defense ya, Ada tim kicker juga. ada tim kicker. Nah kalau misalkan Demon ini karena kurang orang, itu tim buat tiga-tiganya. Emang nggak punya tim lagi. Ada beberapa pemain cabutan lah kalau tahu ya. Iya. Oke, itu untuk ISL 21. Tapi kenapa gue tetap pilih Kapten Tsubasa? Karena Kapten Tsubasa ini memang adalah salah satu anime paling legend sih. Apalagi untuk revolusionari sepak bola di Jepang. Ya di Jepang dan mungkin di dunia kali. Iya. Dan maksudnya karena banyak pemain sekarang nih inspirasinya itu Kapten Tsubasa. Maksudnya influence-nya Kapten Tsubasa tuh gede banget. Iya. Tolong cek aja berapa banyak pemain sepak bola sekarang tuh yang inspirasinya tuh Kapten Tsubasa. Banyak banget, bener-bener. Mungkin secara kekurangan tuh bahas dikit adalah ya memang jadinya agak, apalagi di klasiknya ya, agak mengada-ngada lah ya. Yang kayak mau nembak 2 episode dulu nih. Tapi menurut gua untuk masalah itu tuh di yang anime sekarang nih yang terakhir tuh kan ada yang 2018 tuh. Remake ya. Itu tuh udah jauh lebih realistis menurut gua. Taktik-taktiknya tuh lebih kebaca dan maksudnya peran dari masing-masing. Kan kalau dulu tuh peran Tsubasa kayak gede banget ya. Iya. Kalau sekarang tuh lebih terbagi sih menurut gua. Walaupun memang Tsubasa perannya paling gede, tapi cara gambarinnya bagus aja. Lebih realistis. Tapi lebih realistis Blue Lock ya yang. Ya kalau Blue Lock ya realistis banget sih. Maksudnya teknik-tekniknya tuh nggak ada yang inilah. Maksudnya kan kalau misalkan Tsubasa tuh teknik-tekniknya imaginary banget lah. Kalau Blue Lock nggak. Tapi untuk maksudnya ya influence-nya tuh bagi Jepang dan bagi dunia tuh gede banget lah ini Kapten Tsubasa. Itu sih makanya gue pilih itu. Oke. Ya, I see. Dan maksudnya masa kalau lu tadi ngomong nggak jadi, lu yakin lu nggak jadi lebih cinta dengan sepak bola karena Kapten Tsubasa? Enggak, itunya sih mungkin pas kecil ya. Cuman kayak tadi poin gue adalah kayak gue habis baca Tsubasa, gue nggak kepo. Kalau itu ya, gue juga gitu. untuk manganya gue juga yang nggak terlalu ini sih ngepoin, tapi influence-nya gede banget. Itu kayak yang lebih menginspirasi. Ayo kita main bola ya pas kecil. Betul. Oke. Cuman kayaknya kita karakter favorit Tsubasanya sama ya. Iya, kayaknya. Ya, sebutin aja ya. Boleh. 1, 2, 3. Hikaru Matsuyama. Kalau ISL favorit lu siapa? ISL favorit gua agak itu bingung sih. Gue juga sebenarnya sejujurnya bingung. Kalau harus milih ya. Susah juga sih. Gue kalau suruh milih tuh kayaknya ini sih. Riku kali, gue nggak tahu. Gue feeling gue lu Riku ya. Gue tuh kalau gue yang gue suka siapa namanya yang Poseidon? Kalau nggak Kake. Sama ini Shin Seijuro yang gue paling suka. Iya. Oke, itu udah tadi nomor pilihan kedua ya. Lanjut nih. Ini yang belum ini. Ini yang itu udah ya, yang ini. Lanjut. Oke. Mantap. Apa nih? Pasti kalau gua sebutin Sebenernya, pasti langsung tahu. Apa? Langsung gua sebutin aja ya. Ya udah. 1, 2, 3. Digimon or Pokemon. Sama-sama belakangnya ada mon-monnya. Ini selalu didebatkan kayaknya. Tapi gue jelas sih gue udah milih apa. Gua udah jelas. Oke. Ya, oke. 1, 2, 3. Pokemon. Iya. Gue juga udah tahu sih. Iya. Tapi mungkin Sekali lagi. Ini lu dulu ya. Oke, Lu dulu apa iya, gimana? oke. Mendefense dulu deh. Oke, defense
pertama itu kan sama-sama pilih Pokemon, tapi intinya pertama bukan berarti Digimon itu jelek ya. Kita juga sangat ngikutin Digimon kok. Iya, betul. Bahkan mungkin disclaimer adalah Digimon itu adalah salah satu anime pertama yang kita tonton nggak sih? Yang kita tonton dan yang kita ngefans banget, Ya betul. sampai beli mainannya, Dan benar-benar beli buku ceritanya, beli VCD-nya. benar-benar lengkap ya. Kita kan nonton setiap minggu, beli VCD-nya, beli mainannya. Beli buku cerita. Beli buku cerita, Buku ceritanya padahal isinya cuma capturean dari VCD-nya. Iya, dulu pas udah agak gede kayak kan gue nonton ngapain beli lagi ya gitu Iya. kayak. Cuma kasih narasi doang kayak ya ampun simpel banget. Tapi maksudnya saking sukanya tuh jadi ya saking sukanya tuh dulu sama Digimon tuh sebegitunya. Dan tapi kenapa kita nggak pilih Digimon? Karena Ntar gue tambahin dulu kali. oke. Nah, kalau ini masih memuji Digimon ya. Karena gue juga dari Digimon itu gini, itu lebih menurut gue dibandingkan Pokemon, gue lebih ada nilai sentimental ke Digimon animenya. Terutama tuh pas pas udah kuliah, terus gue nonton Digimon Adventure 3. Wah itu gue kayak, aduh ini childhood gue nih, kayak beneran terharu itu sih gue nonton itu. Dengar lagunya. Lagunya Itu kayak itu lagu kadang kalau gue lari masih gue dengerin kayak bikin semangat sih. Iya. Lagu berubah itu kayak, aduh ini nih kayak masa kecil gue ini gitu. masa kecil ya. Ini yang membuat gue semangat gitu dulu tuh kayak. Iya benar. Iya, lebih ada nilai sentimentalnya ya. Nah, oke. Balik lah. Tapi kita mau bahas mungkin dari segi negatifnya kali ya. Iya. Sayangnya adalah Digimon itu cuman bagus di bagi kita ya. Ya. 2 atau 3 lah ya. Ya, mentok-mentok sampai 4 lah, yang gue nonton sampai 4. Setelah itu udah 4. Bilangnya 4 seri pertamanya gitu kali ya. 4 seri pertama ya. Iya. Setelah itu tuh gue udah nggak begitu. Nggak ngikutin. Ya. Sebenarnya tahu masih ada tapi nggak ngikutin. Jadi kita cuma nonton tuh Digimon Adventure, Digimon Adventure 2, Digimon Tamers, sama Digimon Frontier ya. Sisanya tuh gue nggak cuman tahu cuman nggak ngikutin ceritanya. Sebenarnya mungkin nonton sekali 2 kali Ya, tapi nggak skip gitu kan. ya. Dan ini sih gue ngelihatnya kadang karena ini sih gue kurang sukanya dari Digimon adalah yang benar-benar nyambung tuh 1 sama 2 doang. Iya. 3 tuh udah kayak ngeriset dunia lagi sendiri, 4 juga. Tapi di yang film-film setelahnya tuh kayak ada crossovernya, jadi kayak memang mungkin agak membingungkan gitu. Betul, ya. Menurut gua maksudnya kekurangan terbesar Universe Digimon, mereka tuh kayak dalam membangun dunianya itu kayak nggak kurang pas gitu nggak sih? Gua komparasinya sih sama ini Power Rangers agak-agak kayak gitu tuh, yang habis 1 season ada. Terus mau bikin lagi nih, oke udah bikin clean sheet lagi nih baru nih. Iya selalu clean, iya jadi kayak agak membingungkan secara universe menyambung. Dan ini sih, gue kurang gak sukanya itu kalau dari Digimonnya itu evolusinya tuh membingungkan gak sih? Ada yang nyampur ya? Dua Digimon yang berbeda pas udah berubah nanti jadi sama, kayak kok jadi ini berubahnya ke sini gitu. Terus kadang ada yang bentuknya berubahnya jadi aneh, maksudnya beda banget sama bentuk sebelumnya. Kayak kok gini sih bentuknya tuh kayak beda banget. Terus asalnya dari 2 Digimon yang berbeda kayak kok bisa berubah? Ya agak-agak bingung gitu ya. Oke, kita bahas Pokemon. Kita bahas Pokemon. Gue dulu kali ya? Ya udah boleh. Apa lu dulu? Tadi kan terakhir gue. Oke, udah. Kenapa kita pilih Pokemon nih? Kita kebanyakan bahas Digimon nih, nggak apa-apa. Kenapa gue lebih pilih Pokemon? Karena mungkin memang pas saat kecil tuh nggak terlalu mengikutin. Tapi tuh gue inget pertama kali ngikutin Pokemon tuh dari malah terpapar pertama-tama tuh dari game gue. Betul. Dulu Game Boy Advance. Kayaknya tuh nonton. Enggak nonton tapi bukan yang ngikutin. Kita cuma tahu aja. Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur ya. Tapi bener-bener yang mulai ngikutin itu karena kita main game. Kan dari gamenya itu dulu gue paling inget kita main Pokemon Ruby ya. Pokemon Ruby dan ngikutin gamenya. Terus jadi ngikutin animenya juga, jadi dari awal kita ngikutin. Ini siapa namanya? Kita sangat suka. Pertama tuh lebih menurut gue Pokemon itu interaksinya tuh lebih dapat banget sih. Soalnya kan kayak interaksi antara karakter utama si Satoshi atau Ash sama Pokemon yang terutama Pikachu ya. Dan maksudnya building world-nya tuh menurut gue lebih bagus aja. Itu poin utamanya yang gue sebenarnya agak cross call, cuman sama Digimon, cuman yang membuat gue milih Pokemon ujung-ujungnya adalah karena manage universe-nya tuh lebih bagus, Pokemon lebih rapi. Walaupun
mungkin orang gampangnya tuh ngelihat kayak ini mah cuma ya udah nambah regen regen lagi, tapi maksudnya dan dari segi cerita agak mengulang, misalkan battle dari jam 1, jam 2, jam 3, ya agak mengulang-ulang gitu ya. Ya tapi secara ya, tapi kalau dibanding Digimon jadi lebih rapi ya Lastia Universe, lebih long lasting jadinya. Betul. Dan yang bikin dan Pokemon itu yang bikin serunya itu tadi kan kalau kita Digimon lebih ngikutin di animenya doang kan, kalau Pokemon itu kita dari gamenya kita ngikutin, animenya juga nonton. Dan yang bikin ini banget tuh cerita kan, kalau lu tahu tuh si karakter utamanya si Ash itu dia itu kan maksudnya ngikutin berapa dari Kanto, Johto, Hououan, Sinnoh, apalagi lanjutannya Unova, Kalos, Galar. Ya maksudnya enggak, ini dulu. Sun and Moon tuh apa ya? Alolan sama terakhir Galar kan. Dan si Ash itu benar-benar baru juara itu dulu di Alola, udah seri keberapa tuh. Dan baru istilahnya peringkat 1 trainer tuh dia di terakhir tuh. Makanya baru, dan abis itu benar-benar kayaknya mungkin tahun lalu ya. Enggak. 2023 kok. 23 ya. 23. Dan secara journey panjang banget, dan ya menurut gua memang sebenarnya mungkin agak kepanjangan, tapi ya udahlah diakhirin seperti itu ya gua puas lah. Meskipun agak ada plot hole-nya ya. Umur asli ceritanya di situ tuh masih umur 10 tahun terus ya. Itu agak plot hole-nya di situ. Nggak tumbuh. Ya, dan ini sih mungkin yang tadi kan kita bahas sempat gamenya juga. Kan sempat ada juga game Pokemon Go tuh luar biasa menjamur ya. Influence lebih banyak. Dan ini sih maksudnya ya balik lagi mungkin bahas sedikit, dan nonton Pokemon tuh lebih dinamis karena kan battle-battlenya tuh lebih strategi aja sih menurut gua. Kan kalau misalkan Digimon tuh lebih kayak ya udah lu harus tanding, lu kalau mau menang evolusi ke tahap selanjutnya. Kalau Pokemon tuh enggak. Teknik-tekniknya, cara pakein ability Pokemonnya, itunya. Meskipun kalau secara konflik itu lebih seru Digimon karena lebih ada stake-nya gitu. Betul, ya. Kan kali ini kan lebih kayak Pokemon kan dunia ya lebih ke tanding-tanding biasa. Paling adalah 1-2 episode yang memang beneran ada yang jahatnya gitu ya. Ya betul sih. Oke, wah seru juga. Bahas juga lama juga nih kita Mas. Iya, ya memang seru sih. Oke. Lanjut lu. Oke, lanjut. Wah, ini juga. Aduh, ini susah sih. Gua mau ngakuin ini gue susah nih. Oke, langsung nanti dipilih aja ya. Adalah ini. Bleach or Demon Slayer. Wah, ini susah nih. Dua-duanya anime yang banyak bertema ini ya, samurai. Swordsman. Duh, bingung sih. Anjir, gue milih apa ya? Kalau dari inian kita kayaknya ya condongnya ke satu sisi ya. Karena kan sebenarnya karena propnya lagi adanya ini. Aduh. Oke, gimana nih, gue bingung nih. Masalahnya di episode sebelumnya kita muji-muji banget. Kan gak enak ya kalau gak dipilih gitu ya. Tidak ya. Oke, sebut aja ya. 1, 2, 3. Bleach. Aduh, sama. Iya. Maaf ya nih Demon Slayer. Ini udah tribut nih. Maksudnya sekali lagi Demon Slayer itu mungkin membahas Demon Slayer tuh dia maksudnya anime modern, maksudnya dari 2010-an atau 2000. Dia pertama tayang kapan sih? Enggak, kok 2010? 2010-an maksudnya. Iya. Itu adalah menurut gue ya anime yang paling gue ikutin sekarang itu gitu. Iya. Dan mungkin tribut juga tuh karena Demon Slayer kita jadi mulai ngikutin anime modern lagi gitu ya. Terima kasih Demon Slayer. Terima kasih, tapi aduh mohon maaf ya kita bahas Bleach ya. Karena mungkin secara ini Bleach itu kan big three ya. Betul. Kayaknya nggak mungkin kita nggak pilih gitu sih. Mungkin kita bahas dari anime Bleach-nya dulu ya. Kayak nggak tahu ya kayak mungkin sedikit bahas Demon Slayer ini dulu. Kayak mungkin sekali lagi Demon Slayer adalah anime yang bagus banget. Animasinya apalagi cuman mungkin kalau bahas sedikit kekurangan menurut gua Demon Slayer itu adalah manga yang pack banget lah dan singkat. Iya ceritanya mungkin secara positifnya tuh jadi ya nggak bertele-tele ya satu narasi, tapi maksudnya jadinya kayak ya singkat banget aja, dan bener-bener jadinya tuh karena singkat itu tuh stakesnya tinggi banget. Karakter tuh baru berapa chapter karakter mati. Maksudnya ya mungkin bahas sedikit itu
Rengoku Kyujuro mati, gue kaget banget itu. Iya, kayak anjir baru gua suka. baru gue suka dibunuh. Iya, karena memang penting, karena ceritanya emang gitu. Dan memang ya secara cerita pendek Dan sih. memang menurut ini sih, ya ini mungkin preferensi kita, kayak anime-anime yang kita suka tuh menurut gua kan kenapa ada serial Big Three tuh karena mereka juga dari long lasting ya, ceritanya agak panjang gitu ya. Oke, balik lagi kenapa kita pilih Bleach? Kenapa kita pilih Bleach? Karena ya itu sendiri sih, dia world buildingnya ya lebih dibandingkan Demon Slayer jauh lebih lengkap ya, jauh lebih macam-macam. Dan ini sih kalau yang paling gua bikin suka sama Bleach itu tuh ini sih, kekuatannya tuh unik banget, penggambaran. Mungkin gue bisa bilang kekuatannya apalagi yang di arc yang sekarang nih ya, yang Thousand War Blow Art itu terlalu unik gue menurut iya, gue. Iya, bukan maksudnya nih gue bahas secara keseluruhan dulu. Okay, menurut gue tuh kayak yang jadi selling pointnya Bleach itu adalah bener-bener kayaknya setiap karakter tuh punya kemampuan yang beda-beda, nggak bisa sama. Iya kan, kayak kan kalau anime lain tuh kadang ada yang bisa jurusnya sama atau yang tekniknya sama, kayak misalkan contoh One Piece, Naruto, Demon Slayer kan ada yang tekniknya sama. Ini enggak, kayak Bleach tuh semua setiap orang karakter pasti sendiri. Beda, ya. Dan yang paling menjadi daya tarik tuh yang paling gue tungguin tuh adalah meskipun nggak reveal semua ya, adalah kayak Shinigami tuh nih, dia sikainya apa nih? Dia berkainya apa nih? Itu ditunggu-tunggu banget sih. Iya, terus kalau yang kayak misalkan kayak Arangkar tuh kayak wah dia formnya gimana nih? Gitu. Dia ya dia true formnya apa nih? Meskipun ujung-ujungnya nggak reveal semua ya, banyak yang bahkan sih kayaknya pun ada yang belum reveal. Betul, iya. Namanya nggak tahu apa. Iya. Dan iya, tapi dari segi keunikan tuh gue suka banget sih, kayak memang unik banget dari in terms of kayak penggambaran kekuatan di dunia itu tuh unik. Meskipun kekurangannya adalah ini sih, gue ngeliatnya power scalingnya tuh bingung di Bleach tuh. Iya, power scale, iya bener-bener. Bukannya bingung sih, tapi kayak jadi ketaker. Soalnya kan itu tadi mungkin secara ini jadi beda-beda, tapi jadi ketaker. Maksudnya ya kemampuan Shinigami paling mentok tuh, maksudnya Shikai atasnya Bankai. Ya udah, maksudnya paling mungkin tingkatannya adalah Bankainya ada form yang lebih mantepnya lagi. Tapi maksudnya jadi kayak udah ketaker aja gitu loh. Jadi kayak sangat kayak karakter-karakter kayak yang Bankainya di reveal dari awal tuh kayak Komamura, Tsugaya, maksudnya jadi dia bingung mau naik kemampuan kemampuan utamanya kemampuan maksimal itu jadi kayak ketaker, kayak ya akhirnya ujung-ujungnya ya itu tadi, maksudnya kayak ditambahin ya udahlah Bankainya ternyata ada form lain gitu-gitu loh. Jadi kayak ya paling mungkin yang agak unik juga karakter utamanya Ichigo kali ya. Iya, dia banyak banget tuh formnya. Ya biasa, tipikal main karakter lah. Bisa macam-macam. Mungkin tapi kelebihannya One Piece juga, kelebihannya Bleach juga. Ini sih gue ngeliatnya, kalau Demon Slayer, ini mohon maaf ya, bandinginnya Demon Slayer lagi. Dia itu animasinya kan bagus banget, tapi manganya menurut gue B banget. Tapi kalau Bleach, manganya pun keren banget sih, gambarnya tuh Kubo ya, Tite Kubo itu gambarnya keren banget sih. Paling gue suka salah satu alasannya, dan animasinya juga yang sekarang bagus banget. Iya, betul. Ya meskipun kalau bandingin sama Demon Slayer animasinya gue lebih bagus Demon Slayer sih. Cuman kayak mereka tuh anime dan manga tuh sama-sama bagus, dan kayak teknik gambarin orangnya tuh gue ngeliatnya paling keren tuh orang gambarannya Bleach sih. Iya nggak sih? Salah satu yang paling kita suka lah ya. Iya, kayak paling kelihatan dirinya keren-keren gitu. Kan kayak tiap manga tuh punya art style-nya masing-masing. Gue ngeliatnya paling keren Bleach. Oke. Sebelum bahas itu apa namanya? Sebutlah kita karakter favorit kita di Bleach dan Demon Slayer kali. Oke, di Bleach dan Demon Slayer ya kali ya. Dulu deh, gue agak bingung kalau Bleach sebenarnya. Oke. Kalau Bleach, karakter favorit gue adalah Toshiro Tsugaya. Oh, oke. Dan kalau di Demon Slayer sebenarnya bukan ini ya, Hisagi. Itu juga suka sih. Itu vice captain favorit gue. Oke. Dari karakter itu. Dan untuk karakter Demon Slayer sebenarnya saya bingung. Tapi kayaknya gue paling suka ini aja dah, Sanemi aja. Kalau kirain lu sukanya ini Inosuke. Inosuke juga suka, tapi kayaknya lebih ke kocak ya. Iya betul. Kalau gue karakter favorit gue di Bleach itu Byakuya? Enggak, wakilnya agak kurang sih. Oke. Renji, cuman di arc terakhir kan dia jadi agak mantap tuh. Iya. Dia udah dia dianggapnya vice captain terkuat lah ya. Kalau gue bingung sih. Kalau Demon Slayer
sebenarnya kalau dari teknik tuh gue suka tuh kayak paling beda sendiri tuh Gyome. Cuman Iya. dia secara screen time tuh nggak banyak. Ya. Aneh kan sebenarnya dia belum pernah Garenta nih kalau gue milih dia. Meskipun di manganya gue tahu ya. Ya. Kalau karakter favorit gue kayaknya ini apa Rengoku. Meskipun mati langsung mati. Iya. Cuman Tapi gua itu suka sih. tapi ya gue juga salah satu karakter yang gue suka juga. Oke, Lanjut nih terakhir nih. terakhir. Ini sudah lumayan juga nih. Tinggal dulu. Gue tahu sih harusnya ini kan Ayah sih. udah Yang anime yang kita belum tonton sih tinggal ini ini. favorit kita nih. Nih. Lu Gue ya. ya. Ya betul sekali. Nah, suruh milih lagi. Saya tebak adalah Naruto or One Piece. Tapi kan kita warga Indonesia harusnya sih milihnya kan Indonesia Iya, harusnya milih tipikal dengan Konoha. Betul, lebih cocok ke Konoha ya. Dan kan ini ya, One Piece lagi nggak boleh ya. Iya. Mengibarkan bendera One Piece lagi nggak boleh. nggak boleh tuh. Aduh. Nih. Jadi bingung ya. Iya. Ya. Oke. Siap ya. Aduh, iya. Oke lah, ya udah. Gua sebenarnya Bingung juga. Gua susah banget milih ini tapi ya udahlah. Iya. 1, 2, 3 Naruto. Jadi kita banyak sama 3 ya tadi ya. Cuma Iya. beda di 2 awal doang ya. Oke, sekarang kita puji-puji One Piece dulu, Pak. Puji One Piece. Tapi disclaimer ya, ini bukan alasan yang tadi ya. Bukan itu tadi bercandaan doang. Iya, itu tadi bercanda. Intermezzo aja. Oke, One Piece menurut gua, kita puji-puji One Piece dulu kan. One Piece menurut gua dibanding Naruto, kelebihan utama One Piece itu adalah dari ini sih, world buildingnya. Itu One Piece nggak ada yang lain sih kalau masalah world building. Iya. Sampai sekarang aja masih ada gitu. Maksudnya kayak ternyata gini ya, kita masih belum tahu dunianya Maksudnya utuhnya gitu ya. World building yang dibangun sama Oda tuh gede banget anjir Betul, gitu ya. betul. Dan kerennya tuh dari manga-manga sekarang tuh masih ada foreshadowing manga yang dulu kayak iya. gokil sih. Bener-bener secara world building luas dan bagus banget dan kita nggak nyangka ternyata si Oda tuh visionnya sebesar ini gitu ya. Dan ya mungkin kalau bisa dibahas jadinya relate nih sama situasi sekarang. aduh nggak boleh ngomong gitu ya. Disambungin ke situ terus. Saking bagusnya gitu loh, kayak Iya. wah gitu ya. Oke, Tapi One dan Piece. mungkin dan disclaimer menurut gua secara tadi world building, secara maksudnya secara mungkin plot utama gue bisa bilang menurut gue One Piece lebih bagus sih. Iya. Tapi kenapa gue pilih Naruto karena ini lebih ke personal ini sih, sentimental juga sih. Betul. Karena maksudnya Naruto tuh adalah anime, mungkin gue bisa bilang anime yang pertama gue ngikutin bener-bener dari chapter 1 sampai Iya. sampai Sama. habis, sampai tamat, dan bener-bener saat tamat tuh bener-bener kayak merasa kayak, dan gue kayak komplit aja gitu loh, kayak dulu Iya, tuh iya, ngikutin Naruto pertama kali pas SD kayaknya kelas 1 kelas 2 gitu kalau nggak salah. Dan secara anime secara Kita manganya ya. Jadi kayak kita tuh berkembang iya, bareng iya. dengan manganya dan Betul. animenya gitu. Jadi memang side by side gitu ya. Bedanya adalah kalau One Piece kita tuh dulu udah tahu. Tapi lebih kalau yang dulu SD tuh kita taunya cuman animenya. Betul. Dan baru ngikutin lagi gua tuh pas udah gede. Gua juga. Naruto tamat. Baru Iya. kayak, yaudah gua baca One Piece deh ngikutin lagi gitu. Meskipun peristiwa-peristiwanya tuh Kita gua tahu, cuman kita akhirnya tahu sih. iya, cuma kita nggak baca daily gitu loh. Kalau Naruto tuh beneran kita baca daily, jadi memang bener-bener grow up bareng gitu loh. Benar yang kita ngikutin, dan maksudnya Iya. mungkin salah satu, apalagi orang kayaknya di Indonesia tuh salah satu, maksudnya gue nggak tahu sekarang ya, dulu tuh pas yang zaman kita kecil lah kayaknya banyak yang sama kayak kita, kondisinya bener-bener ngikutin. Karena memang anime yang paling sering ditayangin jadinya itu gitu nggak Iya, sih? Iya. betul. Jadi kayak makanya kan kita dibilang Konoha tuh ya karena di Indonesia tuh influence gede banget. Yang nonton Naruto tuh banyak banget. Iya. Betul. Dan mungkin bahas dikit lagi, menurut gue salah satu bahasan kenapa Naruto lebih baik daripada One Piece adalah Kita pilih maksudnya bukan lebih baik ya. Iya, oke, kita pilih karena mungkin ini sih
adalah saat battle-battlenya di Naruto sih. Soalnya menurut gua di Naruto itu dari battle satu ke battle lainnya tuh kelihatan growth-nya gitu, power scale-nya tuh kelihatan kayak mereka berkembangnya harus gimana dari mereka awalnya genin sampai di akademi malah sampai mereka jadi Hokage gitu kelihatan beda power levelnya dan dari skill merekanya pun iya, meningkat. dan perkembangan merekanya kelihatan dan maksudnya nggak hanya secara kemampuan tapi secara battle IQ juga kelihatan. Betul itu. Soalnya kalau di One Piece sebenarnya ada juga, cuman kayak lebih ke tandingnya tuh kayak ya pokoknya intinya harus latihan, nggak diliatin cuma proses latihannya, dapat jurus baru, atau menang ngalahin, nggak diliatin tuh detail dalam bertanding itu mereka ngalahinnya dengan ngapain gitu. Paling kan ya, kalau yang sekarang misalkan hakinya nambah haki, terus hakinya harus punya haki yang lebih bagus ya gitu. gitu-gitu aja gitu, awakening buah devil fruit gitu, kayak kebaca lah gitu. Dari segi pertandingan ya meskipun kalau Naruto sekarang yang di Boruto tuh udah Boruto kita nggak suka Boruto. Iya, kita tidak nonton Boruto, kayak agama udah bingung lah ceritanya mau dikemanain. Iya betul. Oke. Sedikit tambahan lagi ini kali. Kan tadi favorit karakter juga, tapi favorit arc di Naruto 2 dah. 2 favorit arc. Ya gampang, kayaknya lu ini juga sama. Kalau gua yang gua bagi deh sebelum era Shippuden sama setelah. Sama. Sebelum era Shippuden Sasuke gue juga. Setelah era Shippuden ya udah World War tuh gua paling suka. Sama kan? Sama sih. Mungkin debatable ini juga bisa Pain Invasion juga tuh. Iya, mungkin emang kita kan nontonnya bareng, Bil. Oke. Favorit karakter mau disebutin juga? Saya sih sebenarnya agak malu ya, soalnya kayak lu tahu karakter favorit gue tahu sih. Ya kan ini One Piece juga sebutin aja ya. Kalau favorit karakter gue di Naruto adalah Kakashi. Di One Piece karakter favorit gue Sanji. Oke. Untuk One Piece karakter favorit gue adalah Ronazoro. Nah untuk di Naruto awalnya sih Sasuke ya, tapi setelah Sasuke jadi jahat, walaupun terakhir baik lagi, saya suka, gue agak malu sih nyebut ini, gue sukanya Kiba. Yang agak kelas clown ya, banyak bacot ya, tapi tidak sesuai sama kemampuan ya, tapi nggak apa-apa, gue suka tetap. Oke, itu tadi seru banget juga nih bahas anime nih. Kayaknya mungkin next bahas tapi ya bahas anime yang kita tonton lah ya. Mungkin kita harus lebih banyak referensi animenya ya. Oke. Jadi kita perlu bacain list kita tadi ya? Enggak usah sih. Kita tulis aja kali nanti kalau enggak. Oke. Ya berarti mungkin untuk selanjutnya mungkin kalian bisa komen-komen lah, kasih rekomendasi anime buat kita, buat yang kita tonton gitu ya. Oke deh, mungkin sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gue Vali, gue Billy. Dadah. Nerdy bro, let's nerding it out.